Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membongkar bagian blok atau cara perawatan motor untuk servis besar, istilahnya servis berkala. Karena untuk setiap kendaraan atau setiap sepeda motor itu ada namanya cara perawatan berkala yang namanya servis besar. Apa sih servis besar? Servis besar itu sebenarnya servis untuk membongkar separuh dari bagian mesin, yang dimana di sini yang wajib kita servis itu seperti di deksel atau di sikuis ruang pembakarannya, mungkin sudah banyak arangnya atau belum. Jadi nanti motor ini akan saya bongkar. Saya ingin bagikan bagaimana cara membongkarnya dan bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara pengecekan komponen-komponen yang masih bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Karena setiap komponen atau part-part di dalam mesin sepeda motor itu ada yang namanya istilah batas habis servis. Maksudnya batas habis servis itu komponen sudah waktunya untuk diganti karena masa pemakaiannya. Jadi saya ingin bagikan dari cara melepas mesin dan membongkarnya. Mungkin untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang ingin mencoba untuk mempraktekkan sendiri bagaimana sih proses cara membongkar mesin atau menurunin mesin, apalagi khususnya jenis motor Vario seperti ini. Oke, lanjut ikutin saja video ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Baut tempatnya kita buka, kita kangkangin. Stop. Setelah kita buka pijakannya, untuk mempermudah proses pengerjaannya, ini kita lepas terlebih dahulu. Lalu untuk selang pipa emisi ini kita lepas juga. Ini kita lepas terlebih dahulu untuk pipa emisinya, seperti ini. Jadi untuk menyabut selang pipa emisi ini, usahakan supaya untuk diputar terlebih dahulu seperti ini. Kenapa harus diputar terlebih dahulu seperti ini? Karena kalau langsung dicabut ke atas nih, biasanya takutnya ini robek. Nah, jadi diputar karena sudah lama nancap dia akan lengket. Nah, jadi setelah diputar dia akan empuk cara nyabutnya. Oke. Nah, ini setelah dilepas, langsung kita akan melepas tali rem. Ini namanya tali rem. Ini cukup kita lepas dari sini. Sebenarnya kalau untuk melepas baut rem yang keras seperti ini, pastikan dikasih oli terlebih dahulu. Jadi kita kasih oli seperti ini supaya melepasnya tidak keras dan tidak merusak dari setelan remnya ini. Setelah kita longgarin berapa putaran, di sini kita masukkan terlebih dahulu supaya yang bagian depan kena oli yang ditetesin dari depan. Seperti ini. Lalu yang tadi, yang bagian belakang ini yang kering, dia kena oli. Karena kalau tidak dikasih oli atau keras, abu yang nempel seperti ini itu nanti yang akan merusak dari mur setelan remnya tadi. Baru kita buka. Oke, setelah lepas seperti ini, supaya barangnya tidak kececer, hilang-hilang, ini bisa dipasang kembali guys.
sini. Jadi saat mau pemasangan supaya mudah kita waktu mencari barangnya. Lalu kita akan lepas knalpotnya. Oke, sahabat YouTube, ini air radiatornya pun juga sudah kering. Nah, lalu kita akan melepas selang dari air radiator cadangannya. Langsung kita akan lepas selang air radiator cadangannya seperti ini. Ini air radiator sudah sangat kering, air cadangannya. Kita cek air di radiatornya. Kalau air di radiatornya pun tinggal sedikit. Ini tutupnya pun kalau sudah seperti ini udah minta ditukar. Itu yang akan menyebabkan kebocoran dari air radiator menguap naik ke atas. Setelah itu kita buka tali busi. Setelah kita lepas tali businya, langsung soket sensor panasnya ini kita lepas. Nah, seperti ini kita cara melepasnya. Lalu untuk kabel-kabel yang dari mesin seperti ini, kabel ke dinamo starter kita lepas. Lalu massa bodinya pun kita lepas seperti ini. Nah, ini yang lepas, jadi supaya baut tidak hilang lagi, kita tempelkan lagi ke mari. Setelah itu ini soket kabel ke spool ini nggak harus dilepas. Nah, jadi ini kabel pulser biru garis kuning nih, biru muda garis kuning, ini kabel pulser. Ini kita lepas. Lalu ini warna kuning sama warna putih, ini yang dari spool. Kuning untuk lampu, putih untuk pengisian aki atau pengecasan aki. Kita lepas seperti ini juga, seperti ini. Oke, ini untuk yang satu nih, ini pipa hisapan emisi. Lalu yang satu ini pipa hisapan dari keran tangki. Jadi kerjanya saat dengkol atau mesin hidup terjadi hisapan, bensin baru turun. Tapi di saat kondisi motor mesin mati, bensin dia tidak turun. Tapi apabila saat kondisi motor mati, bensin turun, berarti menandakan kalau tangki keran tangkinya tadi sudah rusak. Jadi contoh mastikannya seperti ini. Oke sahabat YouTube, jadi karena saya ingin membagikan bagaimana cara perawatan atau servis sepeda motor, jadi di sini setiap detailnya saya akan bagikan. Bagaimana saya akan bagikan apa yang jadi kendala. Misalkan seperti ini selang hisapan keran tangki. Untuk saat normalnya kita jabut seperti ini, bensin dia tidak turun. Ini contohnya, kita jabut selang bensinnya. Nah, bensin tidak turun. Tapi apabila dengkol atau dihisap mesin hidup, bensin baru turun. Contohnya misalnya dihisap seperti ini. Nah, bensin baru turun. Itu menandakan kalau keran tangki normal. Karena di sini namanya servis itu tidak identik selalu membuka kabilator, membersihkan saringan hawa. Jadi yang dibilang servis itu ada namanya servis 20 poin. Jadi di mana yang setiap part-part atau komponen yang perlu untuk dicek. Gitu. Tapi apabila saat mesin mati seperti ini, selang hisapan
stopnya ini kita lepas, bensin turun, berarti menandakan keran tangkinya rusak. Berarti ini sudah termasuk kategori pengecekan, berarti keran tangki bagus. Lalu tahap berikutnya akan saya buka tali gasnya terlebih dahulu. Kita buka tali gasnya seperti ini. Jadi setelah terlepas tali gasnya, kita cek lagi apakah masih ada yang rasanya menyangkut ke bagian mesin. Karena kenapa? Apabila masih ada yang nyangkut ke bagian mesin, nanti saat kita menurunkan mesinnya takutnya masih tersangkut, jadi bikin agak susah. Jadi di sini saya bagikan cara nurunin mesin yang praktis. Jadi cukup bagian-bagian yang sudah saya videokan itu saja yang untuk dibuka. Nah, tahap berikutnya saya akan buka mur pegangan mesinnya terlebih dahulu. Lalu untuk mur pegangan mesin ini kita buka. Jadi cukup mur pegangan mesin yang bagian belakang aja yang kita buka, tidak harus yang bagian depan. Kalau untuk bagian depan, apalagi waktu pengerjaan sendiri, itu nanti akan mempersulit kita saat masang. Jadi lebih mudahnya ini kita buka baut pegangan mesinnya yang bagian belakang. Oke, setelah kita buka mur pegangan mesinnya, tahap berikutnya kita akan melepas untuk baut shock breaker bagian bawah ini kita buka. Oke, setelah terlepas seperti ini, langsung kita akan lepas baut pegangan mesinnya. Jadi kenapa yang saya sarankan untuk membuka baut pegangan mesin ini yang bagian belakang daripada bagian depan? Karena kalau untuk bagian belakang dia sering terjadi karatan seperti ini. Dia mengabu putih seperti ini. Apabila nanti sempat lengket akan mempersulit saat pengerjaan. Nah, jadi di sini nanti bisa sekalian dikasih pelumas. Jadi untuk menurunkan mesin seperti ini bisa juga dilakukan sendiri tanpa ada teman yang membantu juga bisa. Oke, setelah terlepas, lalu kita akan mengangkat kerangkanya seperti ini. Jadi sangat simpel, sangat mudah, bisa dipraktekkan sendiri di rumah apabila ingin menurunkan mesin sendiri. Tahap-tahapnya apa aja yang perlu dilepas-lepas, jadi tanpa harus dilepas terlebih dahulu semua. Oke, itu tadi cara yang bisa saya bagikan, bagaimana cara menurunkan mesin dari kerangka sepeda motor yang praktis, cukup mengerjakan sendiri tanpa harus ada kawan atau teman yang membantu kita. Oke, apabila suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Karena saya ingin membagikan bagaimana cara perawatan servis berkala untuk jenis motor matic seperti ini. Oke, sampai jumpa.